Halo semuanya, selamat datang di Vlog Car Rosli. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan inovasi yang ada di depan mata, yakni kendaraan-kendaraan official Summit G20 yang dikeluarkan oleh Hyundai. Yuk, mari kita sama-sama saksikan. Sebagai selebrasi bahwa Indonesia sukses mengadakan acara KTT G20 di Bali, Hyundai memamerkan kepada masyarakat mobil-mobil yang dipakai oleh para kepala negara dan delegasi. Melalui 262 unit Ioniq 5, 87 unit Genesis Electrified G80 regular model standard wheelbase, serta 44 unit Genesis Electrified G80 Special Edition long wheelbase. Pameran ini dikunjungi oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak, orang tua, dan juga kalangan muda-mudi sambil dilayani oleh para petugas dari Hyundai yang siap menjelaskan berbagai pertanyaan dari para pengunjung terkait ketiga line-up mobil listrik ini. Kita mulai dulu dari yang paling familiar, Ioniq 5 yang menggunakan colokan charging tipe 2. Soket ini adalah yang paling universal di Eropa untuk mengisi daya mobil listrik. Sebelum mulai perjalanan, juga kita bisa mengetahui kapasitas baterai dengan melihat indikator di samping slot colokan. Sebelumnya saya pernah mengajak Anda untuk bersama-sama cek tampang elegan dari mobil ini. Namun, tidak ada salahnya untuk kita menengoknya lagi. Belum bosan kan? Oh ya, mobil ini ramah lingkungan bukan hanya karena ia bermotor listrik, tapi beberapa bahan interior dari mobil ini juga turut ramah lingkungan, seperti bahan joknya yang berasal dari olahan botol PET, serat benang yang berasal dari olahan tebu. Tidak hanya menawarkan fitur-fitur canggih yang terlihat simpel, Hyundai Ioniq 5 ini juga dibekali ruang penyimpanan yang berlimpah loh, sehingga kalian lihat betapa akomodatifnya mobil ini dan praktis untuk menyimpan barang-barang kecil. Mulai dari konsol tengah Universal Island yang mengintegrasi beberapa ruang penyimpanan terbuka. Uniknya lagi, bisa digeser maju mundur, bikin kepraktisannya nambah dari mobil lain. Lalu, glove box dari mobil ini juga buka tutupnya seperti laci. Homey banget bukan? Untuk melihat lebih dari mobil ini, bisa dilihat pada video sebelumnya. Next, kita beranjak ke sesuatu yang lebih mewah, bersolar panel sehingga lebih sustainable. Konon, hal ini menambah driving range hingga 1000 km per tahun tanpa mengurangi rasa seperti di balik ketampanannya. Inilah dia Genesis yang merupakan divisi mewah dari Hyundai yang turut meramaikan pasar mobil mewah di Indonesia. Hanya saja karena tema yang dibesut dari pameran ini adalah G20 Summit, maka kebetulan fleet ramah lingkungan yang dipakai lagi di samping Ioniq 5 adalah Electrified G80. Namun tipe yang kita akan kupas terlebih dahulu adalah yang regular model standard wheelbase yang merupakan jawaban atas saingan dari Eropa, Mercedes-Benz EQS. Mobil ini memiliki dimensi panjang 5 meter dengan lebar 1925 mm dan tinggi 1475 mm dengan wheelbase standar yang cukup panjang yakni 3010 mm. Kebetulan yang masuk sini menggunakan ban Michelin Pilot Sport 245/45 ZR19 untuk yang depan dan 275/40 ZR19 untuk yang belakang. Dilihat dari fitmentnya sudah cukup baik sebenarnya. Mungkin untuk yang fetish dengan kaki-kaki akan memperbaikinya sedikit karena masih agak-agak sedikit kurang rata fender ya. Langsung saja kita lihat bersama kemewahan yang ditawarkan dari mobil ini. Untuk front seat-nya, standar electric seat with ventilated, hanya saja untuk driver seat dia dilengkapi dengan lumbar support dan memory seat. Kami cukup suka dengan napa leather seat-nya yang memanjakan badan di tengah hiruk-pikuk kota.
Mobil ini juga sudah dilengkapi oleh TFT Instrument Cluster dengan tampilan yang lebih mewah dan tombol-tombol pada setir untuk memanjakan tangan Anda sekaligus mengaktifkan audio dan fitur keselamatan pada mobil ini. Sekaligus ada pedal shift yang mengatur aliran baterai ke motor listrik. Terdapat juga tuas yang mengatur posisi tilt and telescopic steer. Hadir pula tombol window lock yang turut melindungi agar anak Anda tidak salah momen pada saat buka kaca. Pengaturan traksi pada mobil ini serta speed limiter juga hadir, lalu wood dash dengan leather combination, lalu lampu baca LED dengan tempat penyimpanan kacamata hitam. 14,5 inch TFT LCD float screen. Lalu kompartemen sekaligus tuas pengaturan untuk float screen di depan, sekaligus kita lihat bersama tuas transmisi shift by wire yang saat ini sedang dianut oleh Hyundai, berikut dengan mode auto hold, aktivasi sensor parkir, kamera, serta driving mode. Lexicon Premium Audio. Lexicon ini juga salah satu grup Harman yang siap memanjakan telinga para penumpang. Glove box-nya juga lumayan loh. Oh iya, tampilan kontrol AC-nya adalah seperti ini. Tempat penyimpanannya juga gak kalah banyak. Berikut wireless charging di bagian depan, baru akan aktif setelah mobilnya dinyalakan. Oh iya, ternyata lumbar sportnya juga hadir pada passenger seat depan. Yuk, kita lihat kabin belakang dari mobil ini. Oh ya, pintu dari mobil ini sudah dilengkapi dengan soft close, jadi gak perlu banting pintu untuk menutup mobil ini. Ya, langsung disambut oleh dua buah LCD yang bertampilan jernih yang dapat dikontrol oleh bunteran ini. Berikut cup holder, laci untuk tembus bagasi, lalu begini penampakannya apabila center console penumpang belakang dilipat. Penumpang belakangnya juga mendapatkan perbedaan suhu AC, jadi mobil ini mempunyai perbedaan musim di dalam kabin. Glove kompartemen belakang dengan USB dan colokan jack 3,5 mm
untuk earphone. Overall, mobil ini sangat cocok untuk disopiri. Lalu, side shade curtain juga hadir pada mobil ini. Yuk kita sama-sama lihat daya muat bagasinya dan ada apa aja di bagasi dari Electrified G80 ini. Tidak adanya ban serep pada mobil ini karena sudah pakai RFT, sehingga digantikan dengan emergency charging kit. Lalu sekring pada mobil ini terdapat di bagian samping bagasi. Not bad juga bagasinya, memungkinkan untuk menaruh barang secara rapi. Kita beralih ke sesuatu yang serupa tapi spesial. Ini adalah yang digunakan oleh Presiden kita, Joko Widodo, pada summit G20 di Bali kemarin. Ya, ini adalah versi Special Edition Long Wheelbase dari Genesis Electrified G80 dengan perbedaan panjang 20 cm baik secara legroom maupun wheelbase. Untuk dapur pacu yang digunakan sama dengan regular model standar wheelbase, 370 horsepower electric engine dan 700 Nm untuk torsinya. Beda dengan Ioniq 5 yang menjadikan ruang mesin sebagai tempat penyimpanan ekstra, Genesis G80 Electrified ini layaknya mobil konven dengan kesenyapan terjamin. Lihat saja peredam pada kap mesinnya. Untuk chargingnya, sama dengan Ioniq 5 tipe colokannya, menggunakan tipe 2, namun ada lagi slot untuk fast chargingnya. Untuk indikator baterai, Genesis ini lebih sederhana ketimbang Ioniq 5, yang mana berupa 3 titik ketika fully charge. Seperti yang Anda lihat saat ini, berarti mobil sedang 70% baterainya. Letak chargernya berlawanan dengan Ioniq 5 di belakang, kalau ini pada grill depan. Untuk interiornya, secara penampakan hampir tidak ada beda, sama-sama menggunakan napal leather seat ventilated dan berlumbar support, wood dash, steering wheels with controls.
pada bagian belakang secara penampakan juga hampir tidak ada berbeda. Namun, legroom-nya sudah terlihat jelas berbeda. Lalu ada hal lagi yang terlihat berbeda, yakni vanity mirror dengan lampu hadir juga pada kabin belakang. Dan tidak hanya karpet, banyak dari sisi yang menunjukkan bahwa mobil ini adalah saksi G20 Summit. Termasuk pada bantalnya. Namun, ada lagi yang berbeda pada center console bagian belakang. Pada versi ini, mendapatkan rear seat wireless charging, reclining seats, ventilated and heated rear seats. Jadi kita bisa lihat untuk versi long ini, kenyamanan penumpang belakang lebih dimanjakan. Untuk rear shade curtain juga sama dengan regular model standar wheelbase. Tidak ada perbedaan yang terlihat dengan kabin bagian depan long wheelbase ini. Ingat, begitu pula dengan versi ini, jangan dibanting ya pintunya, karena sudah ada soft close. Begitu pula untuk bagian belakang. Oh ya, baik versi short dan long, keduanya sama-sama mempunyai fitur V2L alias Vehicle to Load, yang artinya mobil ini bisa kasih daya ke alat listrik lain. Oke, selesai sudah vlog ini. Semoga menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pantengin terus channel Carlos T, dan terima kasih telah menonton.